Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan mengenai tugas rekayasa perangkat lunak. Pertama itu definisi analisis sistem. Analisis sistem adalah mendefinisikan kebutuhan terkait sistem yang akan dikembangkan. Hasil akhir dari analisis sistem adalah sebuah dokumen yang menjelaskan mengenai spesifikasi kebutuhan sistem informasi. Analisis sistem mencakup metode pengumpulan data dan bagaimana mendokumentasikannya, sedangkan desain sistem mencakup use case, class diagram, dan sequence diagram. Tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini tujuan dari analisis keuangan diantara yakni kita dapat membuat keputusan jika sistem saat ini bermasalah ataupun juga tidak berfungsi dengan baik, dan hasil analisisnya akan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang akan ditandatangani. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya. Yang keempat, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini. Selanjutnya, fungsi analisis sistem. Adapun beberapa fungsi analisis sistem yang diantaranya yakni kita dapat mengidentifikasikan berbagai macam masalah dari pemakai. Kita akan menentukan secara jelas mengenai akan sasaran yang harus dicatat untuk dapat memenuhi kebutuhan user. Dapat memilih metode alternatif dalam akan memecahkan masalah pada sistem. Dapat memilih metode alternatif dalam akan memecahkan masalah pada sistem. Selanjutnya, langkah-langkah analisis sistem. Dalam tahap analisa sistem terdapat beberapa langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh analis sistem sebagai berikut, yakni identify merupakan mengidentifikasi masalah, understand merupakan memahami kerja dari sistem yang ada, analis merupakan menganalisis sistem, report merupakan membuat laporan hasil analisis. Contohnya yaitu sebagai berikut. Sistem informasi pada rumah sakit. Kasus yang terjadi pada Rumah Sakit Bayangkara. Pertama, semua data-data yang ada di rumah sakit masih berjalan manual. Tenaga kerja yang menangani pasien masih kurang. Sistem pelayanan informasi yang ada di Rumah Sakit Bayangkara tersebut sepenuhnya membantu mempermudah pekerjaan. Penyimpanan data kalau dalam bentuk manual belum tentu terjamin keamanannya, seperti akan terjadi kebakaran, tsunami, dan lain-lain. Hal ini akan dapat mengakibatkan semua arsip atau data hilang, sehingga perlu dihimbau dalam penyimpanan datanya harus di tempat lebih aman. Adanya tambahan dokter atau suster agar lebih cepat dalam menangani pasien. Kebutuhan data pada saat dibutuhkan mesti yang efektif dan efisien, itulah yang menjadi alasan utama penyedia informasi lebih akurat. Data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi ini berupa: pertama, data pasien, terdiri dari nama pasien, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Yang kedua, data petugas administrasi, diantaranya nama petugas, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang ketiga, nama dokter, data dokter. Adapun bagian-bagiannya nama dokter, alamat, menangani jenis penyakitnya, dan lain-lain. Keempat, data obat, nama obat, jenis, dan harga. Yang kelima, data anggaran, data pasien lokal, harga perawatan di rumah sakit, serta obatnya. Yang keenam, data pemeriksaan, data pasien atau nama dokter yang akan menangani keluhannya, diagnosa, dan lain sebagainya. Terima kasih.
Lebih dan kurangnya dari penjelasan saya mengenai analisis sistem, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.